Seperti penjelasan di depan, jika ada beda potensial antara dua titik yang dihubungkan melalui penghantar, maka akan timbul arus listrik. Penghantar tersebut dapat diganti dengan resistor, misalnya lampu. Berarti, jika ujung-ujung lampu diberi beda potensial, maka lampu itu artinya dialiri arus listrik. Dalam eksperimennya, Ohm menemukan bahwa setiap beda potensial ujung-ujung resistor R dinaikkan, maka arus yang mengalir juga akan naik. Jika beda potensial diperbesar, ternyata kuat arus juga bertambah besar. Nah, di sini disajikan tabel hubungan antara tegangan atau beda potensial terhadap kuat arus atau I. Dalam tabel tersebut didapat angka dari hasil eksperimen tersebut. Misalkan kita lihat di sini dari yang paling atas nilainya adalah 16 volt, kemudian bawahnya 12, 8, dan yang paling kecil adalah 4. Di sisi kanan, untuk nilai yang didapat dalam pengukuran kuat arusnya itu adalah dimulai dari 0,8 ampere, kemudian 0,6, 0,4, dan 0,2 ampere. Dari tabel ini kita dapat menyimpulkan bahwa ternyata ketika tegangan nilainya diperkecil, maka kuat arus juga akan mengikuti. Atau sebaliknya, jika tegangan dari 4 kemudian ditambah menjadi 8, 12, kemudian 16 volt, maka untuk arus listriknya juga akan menyesuaikan atau bertambah. Nah, dari tabel yang sudah kita lihat tadi, jika digambarkan dalam bentuk grafik, maka hasilnya akan seperti ini. Jika percobaan diulang untuk resistor lain, maka grafik V terhadap I juga berbentuk garis lurus condong ke atas dan melalui titik asal O atau titik 0, tetapi dengan kemiringan atau tan A yang berbeda. Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa besar kuat arus banding dengan beda potensialnya. Hubungan ini dapat dirumuskan sebagai V sebanding atau V berbanding lurus dengan I. Atau dengan kata lain, tegangan listrik berbanding lurus dengan arusnya. Agar kesebandingan di atas sama, maka Ohm menggunakan konstanta pembandingnya sebesar R atau resistivitas, atau dalam bahasa Indonesia hambatannya.
sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut. V sama dengan I kali R, atau tegangan sama dengan kuat arus dikalikan hambatannya. Persamaan inilah yang kemudian kita kenal sebagai hukum Ohm. Kemudian untuk satuannya, satuan hambatan dalam SI atau sistem internasional adalah volt per ampere atau V per A, atau kita juga biasa menyebut dengan ohm. Jadi 1 ohm setara dengan 1 volt per ampere. Oke, langsung pada contoh soalnya. Yang pertama, di dalam suatu rangkaian tertutup, sebuah hambatan sebesar 3 ohm dirangkai dengan sumber tegangan sebesar 9 volt. Tentukan besarnya kuat arus yang mengalir pada rangkaian tersebut. Nah, seperti biasa untuk mengerjakan soal, kita tuliskan dulu untuk yang diketahui apa saja, kemudian yang ditanyakan apa saja, kemudian kita jawab. Dari soal disebutkan bahwa sebuah hambatan sebesar 3 ohm, maka dapat kita tuliskan, karena hambatan itu simbolnya R, maka R sama dengan 3 ohm, kemudian V-nya atau tegangannya sebesar 9 volt. Kemudian yang ditanyakan itu adalah kuat arusnya atau I-nya berapa. Maka tinggal kita masukkan ke dalam persamaan hukum Ohm tadi yang sudah kita bahas. Jadi kalau dituliskan V sama dengan I kali R, maka untuk mencari I sama dengan V dibagi R. Tinggal masukkan angkanya, 9 dibagi 3, maka hasilnya 3 ampere. Jadi besar kuat arus yang mengalir pada rangkaian tertutup tersebut adalah 3 ampere. Kita lanjutkan untuk soal yang kedua. Pada ujung-ujung sebuah resistor diberi beda potensial 1,5 volt. Saat diukur, kuat arusnya ternyata sebesar 0,2 ampere. Jika beda potensial ujung-ujung resistor diubah menjadi 4,5 volt, maka berapa kuat arus yang terukur? Nah, di soal yang kedua ini kita tetap masih menggunakan hukum Ohm. Jadi persamaannya tetap V sama dengan I kali R. Kalau kita lihat dari besaran-besaran yang disajikan di soal ini, di sini ada 1,5 volt, kemudian 4,5 volt. Yang divariasikan adalah tegangannya. Untuk kasus pertama, tegangannya sebesar 1,5 volt. Kemudian untuk yang kasus kedua, 4,5 volt. Nah, maka di sini dapat kita kerjakan dengan cara pembandingan. Oh iya, satu lagi, untuk besaran yang disajikan dalam soal itu adalah tegangan kemudian arus, ya. Maka dengan kata lain, artinya dalam soal ini kita mengasumsikan atau beranggapan bahwa hambatan yang digunakan itu adalah tetap atau sama atau konstan. Nah, kita langsung saja untuk menuliskan yang diketahui di situ. 1,5 volt ini adalah tegangan pertama, atau kita tuliskan dengan V1. V1 1,5 volt, kemudian I1 0,2 ampere, ya. Ketika tegangannya 1,5 volt, maka I-nya 0,2 ampere. Berarti ini V1, ini I1. Kemudian V2-nya 4,5 volt. Yang kita cari adalah kuat arus pada kasus kedua atau I2. Maka dapat kita tuliskan dari persamaan V sama dengan I kali R. Karena dalam soal tadi asumsinya adalah R-nya tetap, maka dapat kita tuliskan menjadi dua ruas. R1 atau hambatan pada kasus pertama sama dengan R2 atau hambatan kasus kedua. R1 sama dengan R2. Jika kita kaitkan dengan hukum Ohm tadi, V sama dengan I kali R, maka untuk mendapatkan R itu sama dengan V dibagi I. Maka dapat kita tuliskan dengan V1 per I1 sama dengan V2 per I2. Atau kalau yang tertulis ini, kita mencari R-nya dulu, nilainya berapa, kemudian nanti dimasukkan ulang. Itu sama saja, nanti hasilnya untuk kuat arus yang terukur adalah 0,6 ampere. Jadi sangat mudah sekali. Tinggal kalian teliti dalam menghitungnya. Contoh soal yang ketiga, hubungan antara kuat arus I dan tegangan V pada ujung-ujung resistor diperlihatkan pada gambar di bawah ini.
Nah, ini ada grafik hubungan antara V dan I, tegangan dengan kuat arus. Nilai yang disajikan adalah 3 volt, kemudian arusnya 0,02 ampere. Nah, kita disuruh menentukan ada 2 poin. Yang pertama, besar hambatan resistor yang digunakan. Kemudian yang kedua, beda potensial ujung-ujung resistor jika dialiri arus sebesar 0,06 ampere. Untuk menyelesaikannya, seperti biasa, tuliskan yang diketahui. Ya, I1-nya 0,02 ampere ini tadi. Kemudian ini adalah V-nya. V1-nya 3 volt. I2-nya itu 0,06 ampere. Nah, untuk poin A, besar hambatan resistor yang digunakan, maka tinggal masukkan saja ke hukum Ohm. R sama dengan V per I. V-nya tadi diketahui 3 volt, kemudian I-nya 0,02. Maka hasilnya adalah 150 ohm. Nah, nilai hambatan 150 ohm ini dapat kita jadikan sebagai acuan untuk mengerjakan soal poin 2, beda potensial ujung-ujung resistor jika diketahui arus listriknya itu 0,06 ampere. Nah, R-nya ketemu, kemudian arusnya pakai 0,06 ampere. Maka untuk V2-nya atau tegangan yang kedua itu besarnya tinggal dikalikan I2 dikalikan R2. I2-nya nilainya 0,06 ampere, kemudian R-nya tetap yaitu 150 ohm. Maka didapat hasil sebesar 9 volt. Mudah ya. Oke, kita lanjutkan ke subtopik yang selanjutnya, yaitu mengenai hambatan jenis pada suatu penghantar. Buat kalian yang belum pernah melihat resistor, itu gambarnya kurang lebih seperti ini. Jadi resistor itu adalah hambatan-hambatan dalam rangkaian arus listrik. Nah, untuk komponen hambatan ini namanya resistor, itu bisa kalian jumpai di perangkat-perangkat elektronik, banyak sekali. Jadi bentuknya seperti tabung, kemudian dia memiliki 2 kaki. Nah, pada bagian tubuh dari resistor ini biasanya terdapat gelang-gelang warna. Nah, gelang warna ini di SMP mungkin kalian pernah dijelaskan oleh guru kalian bahwa gelang-gelang resistor ini ternyata tidak digunakan untuk sebagai keindahan, tapi dia sebagai penunjuk nilai si resistor itu. Jadi nanti ada acuannya, kita harus hafal untuk nilai tiap-tiap warna yang ada di resistor tersebut. Misalkan ini coklat nilainya berapa, kemudian hitam nilainya berapa, merah nilainya berapa, oranye berapa. Jadi kalau kita berbicara tentang resistor, gelang warnanya itu biasanya kita menghafalnya dengan hampir mirip seperti urutan warna pada spektrum warna atau pada pelangi. Jadi kalau pada resistor ini ada tambahannya hitam. Jadi urutannya itu Hichomejiku, Hibi, UAP. Nah, gelang pertama itu menunjukkan nilainya berapa, kemudian gelang kedua artinya apa, nanti kita pelajari lebih lanjut. Dari pendefinisian besaran R atau hambatan oleh Ohm itu dapat memotivasi para ilmuwan untuk mempelajari sifat-sifat resistif suatu bahan, dan hasilnya adalah semua bahan di alam ini memiliki hambatan. Berdasarkan sifat resistivitasnya, bahan dibagi menjadi 3, yaitu konduktor, isolator, dan semikonduktor. Konduktor memiliki hambatan yang kecil sehingga daya hantar listriknya sangat baik. Kemudian isolator memiliki hambatan cukup besar sehingga tidak dapat menghantarkan listrik, sedangkan semikonduktor memiliki sifat diantaranya. Nah, nanti kalau untuk pembelajaran di tingkat lanjut itu dapat dibagi menjadi 4. Jadi di atasnya konduktor itu masih ada lagi yang namanya superkonduktor. Jadi kalau konduktor tadi memiliki hambatan yang kecil sehingga daya hantarnya baik, nah untuk superkonduktor ini hambatannya adalah 0. Jadi sangat baik. Dari sifat yang dimiliki kemudian konduktor banyak digunakan sebagai penghantar. Bagaimana sifat hambatan penghantar itu?
Melalui eksperimen atau percobaan, hambatan penghantar dipengaruhi oleh 3 besaran yang sebanding dengan panjangnya atau L-nya. Berbanding terbalik dengan luas penampangnya atau A, dan tergabung pada jenisnya atau rho-nya berapa. Dari besaran-besaran ini dapat dirumuskan sebagai berikut. R sama dengan rho L per A, di mana R ini adalah hambatannya, nanti hambatan pada suatu penghantar nilainya berapa. Kemudian rho adalah hambatan jenis penghantar tersebut. Kemudian L ini adalah panjangnya si penghantar berapa. Kemudian A adalah luas penampang penghantar. Untuk satuannya biasa kita gunakan dalam satuan internasional atau SI. Untuk contoh soalnya, sebuah penghantar terbuat dari tembaga memiliki panjang 2 meter dan luas penampangnya 1,5 mm persegi. Jika penghantar tersebut memiliki hambatan jenis sebesar 7,5 kali 10 pangkat negatif 3 ohm meter, tentukan besar hambatan dari penghantar tersebut. Seperti biasa kita tuliskan dulu yang diketahui. L-nya adalah 2 meter, kemudian A-nya atau luas penampangnya 1,5 mm persegi. Nah, untuk pengerjaan soal yang lebih efektif dan efisien dan juga aman, ketika kita menuliskan besaran-besaran yang diketahui, sebaiknya kita langsung mengkonversikan ke dalam satuan internasional atau SI-nya. Nah, pada soal tersebut, untuk luas penampangnya satuannya milimeter persegi atau milimeter kuadrat. Ini kita konversikan menjadi meter kuadrat sehingga didapat hasil 1,5 kali 10 pangkat negatif 6. Untuk hambatan jenisnya atau rho-nya sebesar 7,5 kali 10 pangkat negatif 3 ohm meter. Yang ditanyakan adalah R-nya atau hambatan pada penampang tadi atau bahan tadi. Maka kita masukkan ke dalam persamaan R sama dengan rho L per A. Maka kita tuliskan rho-nya sebesar 7,5 kali 10 pangkat negatif 3, kemudian dikalikan L-nya tadi panjangnya 2, dibagi dengan luas penampangnya A-nya 1,5 kali 10 pangkat negatif 6. Maka hasilnya diperoleh 10 kali 10 pangkat 3, atau dapat kita tuliskan juga menjadi 10 pangkat 4 atau nilainya 10.000 ohm. Jika kita menuliskan ke dalam konversi satuan juga boleh kita tuliskan 10 kilo ohm. Jadi sangat mudah sekali untuk mengerjakan soal-soal hambatan jenis pada suatu penghantar. Oke, itu dulu. Nanti silahkan jika ada pertanyaan dapat dituliskan di kolom komentar ataupun ditanyakan di grup WA. Itu saja kita akhiri. Terima kasih atas perhatian adik-adik sekalian. Ya, tetap semangat belajar, laksanakan protokol kesehatan, dan tetap semangat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.